Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo semuanya, bagaimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Tapi sebelum masuk ke materinya, mari kita perkenalan dulu ya. Jadi, anggota kelompok 5 yang pertama ada Nikomang Triana Chandraswari, absen 7. Yang kedua ada saya sendiri, Kadek Lina Sulistiana Dewi, absen 8. Yang ketiga ada Liputu Sri Eka Yulianti, absen 9. Dan yang terakhir ada Nimade Puspita Udiani, absen 10. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, tanpa menunggu waktu lama, mari simak video berikut ini. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan ajar, kita perlu memperhatikan prinsip pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami sesuatu konsep mulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalkan, kita akan menjelaskan materi tentang pasar. Maka dari itu, mulailah ajak siswa untuk berbicara tentang pasar di sekitar mereka. Lalu, barulah kita bisa memulai mengajak mereka untuk membicarakan tentang pasar lainnya. Yang kedua adalah pengulangan. Dalam suatu pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar pemahaman siswa lebih memahami suatu konsep. Walaupun maksudnya sama, suatu informasi yang diberikan secara berulang tentu akan membekas pada ingatan siswa. Yang ketiga adalah umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberikan penguatan pada pengetahuan siswa. Seringkali kita memberikan respon yang sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal, respon tersebut menjadi penguatan bagi siswa. Adapun contoh umpan balik yang dapat diberikan pada siswa seperti kata-kata yaitu ya, benar, ya, bagus sekali, atau kata-kata lainnya yang dapat memotivasi siswa. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan pembelajaran. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi tentu lebih berhasil dalam belajarnya. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa. Bagaimana sih caranya memberikan motivasi kepada siswa? Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru, seperti yang pertama adalah memberikan contoh, yang kedua memberikan pujian, dan yang ketiga, kita bisa menceritakan apapun yang bisa membuat mereka senang dalam belajar. Yang kelima adalah mencapai tujuan satu persatu. Dalam mencapai tujuan itu ibarat menaiki anak tangga, setahap demi setahap hingga akhirnya sampai pada ketinggian tertentu. Untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi perlu dibuatkan tujuan-tujuan. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus menyusun pembelajaran yang pas sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keenam adalah mengetahui hasil belajar. Dalam pembelajaran, guru ibarat pemandu. Dengan demikian, siswa akan mencapai tujuannya dengan selamat. Namun, harus diketahui guru bahwa siswa akan mencapai tujuan tersebut dengan waktu yang berbeda-beda dan cara mereka masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui tentang prinsip-prinsip pembelajaran, barulah kita dapat mengembangkan bahan ajar. Adapun prinsip pengembangan bahan ajar menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut pendapat ahli yang pertama adalah menurut Hasan. Menurut Hasan, terdapat 5 prinsip pengembangan bahan ajar. Di antaranya adalah yang pertama adalah validitas atau tingkat ketepatan materi. Sebelum memberikan materi pembelajaran, guru harus memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan telah teruji kebenarannya. Yang artinya, materi yang diberikan tidaklah boleh materi yang
masih dipertanyakan atau diperdebatkan agar nantinya tidak salah tafsir. Yang kedua adalah keberartian atau tingkat kepentingan. Materi yang diberikan haruslah relevan dengan keadaan siswa agar berguna bagi kehidupan ke depannya. Yang ketiga adalah relevansi. Relevansi yang dimaksud di sini adalah artinya relevan dengan kemampuan siswa, disesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini maupun di masa depan. Yang keempat adalah kemenarikan atau interest. Menarik di sini bukan berarti hanya menarik perhatian siswa pada saat pembelajaran. Lebih dari itu, materi yang pelajaran yang diberikan harus dapat memotivasi siswa agar lebih mengembangkan kemampuannya lebih dari apa yang mereka dapatkan di sekolah. Yang kelima atau yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction. Kepuasan yang maksud adalah hasil pembelajaran itu benar-benar bermanfaat bagi kehidupan siswa. Siswa diharapkan dapat bekerja dengan menggunakan ilmu tersebut dengan memperoleh nilai yang berarti bagi kehidupan ke depannya. Menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Noviarni, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yaitu yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan. Prinsip yang kedua yaitu konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa terdapat 4 macam, maka bahan ajar harus juga diajarkan meliputi 4 macam. Nah, prinsip yang ketiga yaitu kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Menurut ahli yang ketiga yaitu Mardia Hayati, terdapat 8 prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama relevansi, artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar siswa. Nah, prinsip yang kedua yaitu konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa beberapa macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi macam tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu adekuasi, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, prinsip yang keempat yaitu aktivitas. Pembelajaran yang memberikan hasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah tatkala siswa giat dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain, ataupun bekerja. Sedangkan keaktifan psikis akan nampak dikala siswa mengamati, meneliti, bertanya, mengambil keputusan, dan sebagainya. Nah, prinsip yang kelima yaitu motivasi. Suatu usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat dari siswa yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Implikasi dari prinsip ini dalam pembelajaran bisa dilakukan oleh guru dengan memberikan nasihat, memberikan reinforcement seperti memberikan pujian ataupun dalam bentuk hadiah. Sehingga dengan pemberian motivasi akan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, prinsip yang keenam yaitu individualitas. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran atau penyajian materi sebagiannya harus memperhatikan perbedaan individual siswa, sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan pembelajaran. Karena itu, seorang guru perlu memahami latar belakang, emosi, serta kemampuan individu dan menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip lingkungan. Dalam prinsip lingkungan, pembelajaran hendaknya jangan terfokus di kelas saja, karena pengalaman membuktikan bahwa pemberian materi yang hanya di kelas membuat siswa merasa bosan dan melelahkan. Oleh sebab itu, lingkungan dijadikan sumber pembelajaran. Prinsip yang ke-8 yaitu konsentrasi. Prinsip konsentrasi menjadi sebuah keharusan bagi siswa agar konsentrasi terhadap pembelajaran yang diberikan guru sebaiknya menjadi tugas guru untuk berupaya agar mendorong siswa untuk konsentrasi atau memusatkan perhatian dan melakukan suatu penyelidikan serta menemukan sesuatu yang dapat digunakan kelak di hidup masa depannya. Nah, menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar harus memiliki prinsip seperti relevansi, konsistensi, kecukupan, aktivitas, motivasi, dan individualitas.
Materi kedua yang akan kita bahas yakni mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Yang pertama ada menimbulkan minat baca. Dalam membuat bahan ajar tentunya harus dikemas dan dirancang agar dapat menarik minat baca siswa. Bahan ajar yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah bahan ajar berbentuk cetak, seperti misalkan buku, modul, lembar kerja siswa, dan lainnya. Prinsip yang kedua ada dirancang dan ditulis untuk siswa. Dalam hal ini, guru harus benar-benar memilih bahan ajar yang nantinya akan ditunjukkan untuk siswa. Nah, dalam pemilihan bahan ajar ini, yang dipilih adalah sesuai dengan motivasi. Motivasi dalam hal ini menyangkut minat, aspirasi, apresiasi, dan ambisi. Keseluruhan ini harus mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang motivasi akan menjadi fondasi bagi guru dalam menentukan materi dan metode ajar yang menarik minat siswa. Prinsip yang ketiga ada menjelaskan tujuan instruksional. Bahan ajar yang baik dapat menjelaskan tujuan instruksional yang hendak dicapai dalam proses pembelajarannya. Ini diartikan bahwa bahan ajar harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau memenuhi apa yang dapat dikerjakan oleh siswa. Sehingga bahan ajar yang digunakan guru setidaknya mengisyaratkan pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar siswa. Prinsip keempat ada disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Bahan ajar yang baik hendaknya bisa memenuhi semua pola belajar siswa. Ini dikarenakan karena masing-masing siswa adalah individu yang memiliki keunikan masing-masing, termasuk dalam memiliki karakter yang berbeda, pola belajar yang berbeda maupun gaya belajar yang berbeda. Prinsip yang kelima ada struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta tingkat kompetensi yang akan dicapai. Dengan kata lain, bahan ajar harus dapat menjawab analisis kebutuhan siswa dalam proses pembelajarannya. Prinsip yang keenam ada memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Bahan ajar tidaklah hanya berisi segudang informasi yang menjelaskan maupun memaparkan fakta ataupun konsep belaka. Oleh karena itu, bahan ajar yang baik hendaknya dapat memenuhi semua kebutuhan siswa untuk berlatih dan melakukan kegiatan pembelajaran. Berbagai tugas, kegiatan, dan latihan harus termasuk dalam bahan ajar. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bentuk-bentuk tagihan dan tugas serta latihan yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Jangan sampai kegiatan dan latihan yang diberikan menjadikan anak maupun siswa menjadi enggan untuk berlatih dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Dapat berpendapat bahwa prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar yaitu 1. Relevansi atau keterkaitan. Menurut prinsip ini, terdapat keterkaitan antara materi pembelajaran dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Dengan prinsip ini, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan itu termasuk materi konsep, prinsip, aspek sikap, ataupun aspek psikomotorik. Yang kedua ada prinsip konsistensi atau keajegan. Pada prinsip ini terdapat kesesuaian antara kompetensi dan bahan ajar yang akan diajarkan. Misalnya, jika ingin mengajarkan tentang berbahasa, maka harus meliputi berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Nah, materi yang harus diajarkan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Selanjutnya terdapat 5 macam pemilihan bahan ajar. Yang pertama ada pemilihan bahan ajar cetak. Untuk memilih bahan ajar ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, informasi dalam bahan ajar itu harus sesuai dan mencakup semua kompetensi yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, jangan sampai bahan ajar tersebut mengandung materi yang kurang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Nah, yang kedua ada
Pemilihan bahan ajar non-cetak. Beberapa pertimbangan dalam memilih bahan ajar non-cetak yaitu memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan, yang kedua, bobotnya tidak terlalu berat, dan yang ketiga, ukurannya tidak terlalu besar. Yang ketiga, pemilihan bahan ajar audio. Materi yang terdapat dalam bahan ajar tersebut harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kemudian, materi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan materi tersebut harus direkam terlebih dahulu agar suaranya dapat didengar dengan jelas. Yang keempat, pemilihan bahan ajar audiovisual. Materi yang terkandung dalamnya harus sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kemudian, alur cerita dan ceritanya harus menarik sehingga siswa semangat untuk mempelajarinya. Yang ketiga, kebenaran dalam cerita tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pilihlah video yang sesuai, misalnya tentang dokumentasi, tentang percobaan, atau situasi diskusi. Durasi video itu tidak boleh terlalu lama, maksimal 20 menit. Yang kelima, ada pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Materi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Program interaktif yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis dan penyajiannya harus menarik. Setelah menyimak penjelasan tadi, adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yakni prinsip-prinsip pembelajaran ada dari yang mudah ke sulit, dan dari yang konkret ke abstrak. Yang kedua ada pengulangan, ada umpan balik, ada motivasi, tujuan dicapai satu persatu, dan mengetahui hasil belajar. Selanjutnya ada prinsip pengembangan pembelajaran, ada validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan, kepuasan, konsistensi, kecukupan, aktivitas, motivasi, individualitas, lingkungan, dan juga konsentrasi. Kemudian ada prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Yang pertama ada menimbulkan minat baca. Yang kedua ditulis dan dirancang untuk siswa. Yang ketiga menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Yang kelima struktur berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang akan dicapai. Dan yang terakhir yang keenam memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Tak hanya itu, adapun prinsip-prinsip pemilihan dalam bahan ajar yakni ada 3, yaitu prinsip relevansi, konsistensi, dan juga kecukupan. Jadi sekian video dari kelompok kami, Burung Beo Burung Cendrawasih. Bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo semuanya. Dalam pembelajaran, guru harus jadi aku lagi teknik. Nah, prinsip yang kedua yaitu konsistensi, artinya kejegaan. Jika kompetensi dasar yang dapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan Pada prinsip ini, apa? Aku nggak tahu. tentang dokumentasi. Video dari kelompok kami. Bu.